Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Sarlia, mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang potong kasar atau grossing, kemudian fiksasi, kemudian pematangan jaringan. Yang pertama, pemotongan atau grossing. Proses pemotongan atau gross atau pengirisan jaringan dengan mikrotom merupakan pemotongan jaringan yang dilakukan dengan menggunakan mikrotom. Potongan diatur dengan cara menggeser bagian pengatur ketebalan hingga ketebalan yang diinginkan. Ketebalan sayatan untuk jaringan keras yakni 7-8 mikrometer, sedangkan jaringan lunak 5-6 mikrometer, daging, hati, ginjal, dan lain-lain. Kemudian ini adalah gambar hasil pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Kemudian metode pemotongan pada jaringan yang pertama, metode parafin. Metode parafin adalah metode umum atau general purpose yang paling banyak untuk menyayat jaringan yang telah difiksasi. Sebelum dihayat, parafin terlebih dahulu harus dipangkas atau trimming menjadi bentuk kubus atau persegi, sampai sebagian besar blok parafin yang tidak berguna di sekitar jaringan terbuang. Blok yang sudah tertempel pada meja mikrotom, namun metode ini masih tergolong lambat. Kemudian yang kedua, metode keloidin. Metode keloidin disayat dengan mikrotom atau sliding mikrotom, di mana komponen yang bergerak ketika penyataman adalah pisau mikrotom atau bukan blok parafin yang mau disayat pada sudut kemiringan antara 145 sampai 160 derajat. Hasil sayatan tidak melekat antara satu dengan yang lain sehingga selama penyayatan tidak akan ditemukan pita sayatan, tetapi hanya berupa kepingan individual yang terlepas-lepas. Kemudian potong kasar atau trimming. Potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutup jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita yang utuh. Dikatakan potong kasar dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15-30 mikrometer. Pada proses ini perlu dilakukan dengan teliti karena jika tidak dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan. Kemudian fiksasi. Fiksasi jaringan merupakan langkah penting dalam persiapan bagian histologi. Tujuan luasnya adalah untuk mengawetkan sel dan komponen jaringan dan melakukan ini sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan bagian tipis yang diwarnai. Yang pertama, jumlah volume larutan fiksasi atau formalin buffer 10% yang dipakai adalah 10 kali volume jaringan. Kemudian yang kedua, larutan formalin buffer 10% yang digunakan harus memiliki pH 6,8. Yang ketiga, untuk spesimen berukuran besar agar mempercepat proses, maka jaringan bisa diiris atau slicing dengan ketebalan kurang lebih 4-5 mm. Kemudian proses pematangan jaringan yaitu formalin 1 jam atau delay, alkohol 70% 1 jam, alkohol 80% 1 jam, alkohol 95% 1 jam, silol 1 jam, alkohol 100% 1 jam, alkohol 100% 1 jam, alkohol 100% 1 jam. Kemudian silol 2 1 jam, silol 3 1 jam, parafin 1 jam, parafin 1 jam, dan parafin 1 jam. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.